Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku mau cerita tentang sebuah kejadian yang sebenarnya biasa. Sampai seorang wanita tua mendekat, menatapku lama, dan berkata pelan, "Nak, jangan minum apapun dari pria itu. Pergi sekarang sebelum terlambat." Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru. Mari kita lanjutkan ceritanya. Alia tiba lebih awal di sebuah kafe kecil yang baru dibuka 2 bulan lalu. Ia duduk di meja dekat jendela karena tempat itu lebih sepi. Ia menarik napas untuk menenangkan diri sambil mengecek notifikasi di ponselnya. Ini adalah blind date pertamanya setelah 2 tahun tidak mau bertemu siapapun. Ia tidak ingin terlihat gugup, meski tangannya sedikit bergetar. 5 menit kemudian, seorang pria datang sambil melambaikan tangan kecil ke arahnya. Alia sempat menegakkan punggungnya ketika melihat pria itu mendekat. Postur tubuhnya tegap dan cara jalannya rapi. Pria itu adalah Nadif. Foto profilnya memang sudah terlihat baik, tetapi pertemuan langsung membuatnya tampak jauh lebih berbeda. Ia berbicara dengan nada halus dan sopan, membuat Alia merasa cukup nyaman. Mereka saling menyapa. Nadif memperkenalkan diri dengan santai, tidak terlalu berlebihan. Alia menanggapi dengan tenang. Obrolan awal berjalan ringan, membicarakan pekerjaan dan hobi. Nadif sesekali tersenyum kecil yang membuat percakapan terasa aman. Alia mulai merasa beban gugupnya berkurang. Ia tidak melihat sesuatu yang perlu dicurigai dari pria itu. Sikapnya teratur, suaranya stabil, dan perhatian yang ia berikan tidak berlebihan. Saat percakapan mulai lebih lancar, pelayan datang membawa minuman yang dipesan Nadif. Alia memilih menunggu pesanannya sendiri. Nadif mendorong gelasnya sedikit ke tengah meja agar tidak mengganggu ponsel Alia yang tergeletak di sana. Tindakan kecil itu membuatnya terlihat semakin sopan. Di tengah percakapan, Alia merasakan tatapan dari arah kiri. Ia melirik sekilas tanpa ingin terlihat tidak sopan pada Nadif. Ada seorang wanita tua duduk sendirian di meja sebelah. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak tegang. Wanita itu tidak menatap ke arah lain, hanya ke arah Alia. Tatapannya tidak berkedip. Alia mengalihkan pandangan kembali ke Nadif agar tidak mengganggu suasana pertemuan pertama mereka. Namun tatapan itu kembali terasa. Wanita tua itu masih menatapnya, membuat Alia sulit fokus pada kalimat terakhir Nadif. Nadif tidak menyadari perhatiannya yang terpecah. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai analis data. Alia mengangguk sambil sesekali melirik wanita itu. Tatapan itu semakin mengganggu. Alia mencoba tetap sopan, tapi rasa tidak nyaman mulai mengisi ruang kecil di dadanya. Untuk memastikan, Alia melirik sekali lagi. Wanita itu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, seolah ingin mendekat tapi menahan diri. Tidak ada senyum, tidak ada reaksi lain. Hanya tatapan yang intens. Alia kembali menatap Nadif. Ia tidak ingin membuat kesan buruk. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai mempertanyakan apakah wanita itu mengenalinya atau menyimpan maksud tertentu. Kafe tetap ramai, tetapi momen itu terasa sepi antara Alia dan tatapan wanita asing tersebut. Konflik kecil muncul di dalam pikiran Alia. Apakah ia harus mengabaikannya atau memperhatikannya? Alia mencoba kembali fokus pada Nadif. Ia mengangguk pelan saat Nadif menjelaskan hal terakhir tentang pekerjaannya, tetapi pikirannya tetap tertarik pada keberadaan wanita tua di meja sebelah. Nadif menyadari Alia terlihat sedikit tidak nyaman. "Kamu capek? Kalau kamu mau istirahat sebentar, gak apa-apa," kata Nadif dengan nada ramah. Alia menggeleng cepat. "Enggak, maaf. Aku cuma merasa ada yang aneh." Nadif belum sempat bertanya lebih jauh ketika ponselnya bergetar. Ia melihat layarnya sebentar, lalu berdiri. "Maaf, aku harus angkat telepon ini. Cuma sebentar." Alia mengangguk. Nadif berjalan menjauh ke dekat pintu kafe, memberi jarak agar tidak mengganggu suasana.
Begitu Nadif pergi, tatapan wanita tua itu langsung tertuju sepenuhnya pada Alia. Tidak lagi hanya memperhatikan. Wanita itu berdiri perlahan, langkahnya lambat tapi pasti mengarah ke meja Alia. Alia menegakkan tubuhnya. Napasnya sedikit berubah. Ia tidak tahu harus menyapa atau tetap diam. Wanita itu berhenti tepat di sampingnya. Suaranya lembut namun terdengar terdesak. "Nak, tolong dengarkan saya sebentar." Alia mengerutkan kening. "Ada apa, Bu?" Wanita itu menunduk sedikit, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Kamu harus pergi. Sekarang." Jantung Alia langsung berdebar karena kalimat itu terlalu jelas dan terlalu tiba-tiba. "Pergi? Maksudnya apa?" "Saya sedang..." "Jangan minum apapun yang dia berikan," bisik wanita itu lagi, lebih pelan namun jauh lebih tegas. "Tolong percayalah. Kamu harus panggil taksi dan langsung pulang." Alia menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi wajah wanita itu membuatnya bingung. Tidak ada tanda-tanda dia sedang bercanda atau sekadar mengganggu. Matanya memancarkan campuran ketakutan dan keyakinan yang sulit dijelaskan. Alia berusaha berpikir jernih. "Bu, saya gak kenal ibu. Apa ibu salah orang?" Wanita itu menggeleng cepat. "Tidak. Saya tahu yang saya lihat. Dan kamu harus pergi sebelum terlambat." Wanita itu memegang lengan Alia sangat singkat, kemudian segera melepaskan seolah takut Alia menolak. "Saya pernah melihat kejadian yang sama. Jangan ulangi. Tolong." Alia semakin bingung. "Maksud ibu apa? Apa yang sama?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengusap pipinya sendiri yang mulai basah, lalu kembali berjalan ke mejanya seperti tidak ingin menarik perhatian siapapun. Alia terpaku di tempat. Wanita itu kembali duduk dan pura-pura menatap jendela, tetapi jemarinya gemetar. Alia melihat itu dengan jelas. Beberapa detik kemudian, Nadif kembali ke meja sambil tersenyum. "Maaf, ganggu sebentar. Ayo kita lanjut ngobrol." Alia belum menanggapi. Ia mencoba membaca ekspresi Nadif. Tidak ada yang berubah. Nadif tetap terlihat tenang, sopan, dan ramah. "Ada apa?" tanya Nadif sambil menarik kursinya. Alia membuka mulut tapi menutupnya lagi. Ia belum yakin apa yang harus ia katakan. Ia hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Alia mencoba menenangkan dirinya. Ia memegang sisi kursinya agar pikirannya tetap stabil. Nadif duduk kembali tanpa kecurigaan apapun, lalu mengambil gelas minumannya. Ia menggeser gelas itu sedikit ke arah Alia. "Kamu mau coba? Ini enak, kok?" ucapnya sambil tersenyum. Alia spontan menahan napas. Kata-kata Bu Santi barusan terulang jelas di kepalanya. Jangan minum apapun yang dia berikan. Alia tersenyum kecil, berusaha tidak terlihat aneh. "Enggak, makasih. Aku nunggu pesananku sendiri." "Oh." Nadif menarik gelasnya sedikit kembali. Senyumnya tetap ada, tetapi matanya berubah. Tidak sekilas, tidak samar. Ada sesuatu di sana, cahaya kecil yang berbeda dari sebelumnya. Bukan marah, tapi seperti kecewa dan memeriksa. Alia memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. "Gak suka jenis minuman ini ya?" Nadif bertanya lagi, lebih pelan. Alia menggeleng. "Iya, bukan favoritku." Nadif mengangguk, tetapi rahangnya mengencang sedikit. Perubahan yang tidak terlihat jika Alia tidak sedang fokus. Pelayan datang membawa minuman pesanan Alia. Nadif berterima kasih pada pelayan itu, namun pandangannya tetap ke Alia. Setelah pelayan pergi, Nadif kembali mencoba mencairkan suasana. "Kamu kelihatan tegang. Ada yang salah?" Alia ingin menjawab jujur, tapi ia takut reaksinya terlalu berlebihan. Ia mengalihkan arah pembicaraan. "Tadi ibu itu, dia ngomong sesuatu ke aku." Nadif menegakkan tubuh. Ekspresinya berubah dalam sepersekian detik sebelum kembali normal.
Ngomong apa? Alia menimbang. Dia cuma menyuruh aku hati-hati. Katanya aku harus pulang cepat. Nadif tertawa sekali, tetapi tawa itu terdengar kaku. Ah, dia memang sering datang ke sini. Aku pernah lihat beberapa kali. Sepertinya dia memang suka bicara hal aneh ke orang-orang. Alia memperhatikan mata Nadif saat ia berbicara. Tidak ada tanda santai. Nadif terkesan memaksakan ketenangan. Gak usah dipikirin, lanjut Nadif. Kadang orang tua kesepian suka cari perhatian. Alia mengangguk walau belum yakin. Ia memperhatikan posisi tangan Nadif di bawah meja. Jari-jarinya mengetuk pelan permukaan kayu. Berulang, seperti ia sedang menahan sesuatu. Suasana berubah hening. Nadif mencoba memulai topik lain, tetapi Alia sulit fokus. Ia hanya mengangguk seperlunya. Tatapan Nadif perlahan menjadi lebih tajam, meskipun mulutnya tetap tersenyum. Kamu yakin gak apa-apa? Tanya Nadif. Iya. Cuma agak kaget tadi. Jawab Alia. Nadif bersandar sedikit ke depan. Kamu pasti gampang terpengaruh kalau ada orang asing ngomong sesuatu. Ya? Nada itu berbeda. Tidak lagi lembut. Ada sedikit kesan menekan. Alia menegakkan bahu. Aku cuma gak terbiasa diberi peringatan tanpa alasan. Nadif berhenti mengetuk meja. Tatapannya tiba-tiba datar. Kalau kamu gak nyaman sama aku, bilang saja, katanya pelan. Alia terkejut. Bukan begitu maksudku. Lalu apa? Nadif menatap langsung ke matanya. Alia menelan ludah. Ia merasa Nadif bukan lagi pria ramah yang ia temui 30 menit lalu. Perubahan sikap ini tidak ekstrim, tetapi cukup untuk membuat Alia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik sikapnya. Alia memutuskan berdiri. Aku mau ke toilet sebentar. Nadif menahan gerakan Alia dengan suara pelan tetapi tegas. Oke. Jangan lama. Alia hanya mengangguk tanpa komentar. Saat ia berjalan melewati meja Bu Santi, wanita tua itu menatapnya lagi. Kali ini tanpa suara. Hanya tatapan yang penuh peringatan. Alia melangkah ke arah toilet dengan perasaan tidak pasti. Ia mencoba mengatur napas sambil memikirkan langkah berikutnya. Alia berdiri di depan cermin toilet untuk memastikan dirinya terlihat tenang. Ia mencuci tangan lebih lama dari biasanya hanya agar pikirannya sedikit teratur. Ia mencoba mengingat ulang semua yang terjadi. Sikap ramah Nadif, perubahan ekspresinya, peringatan Bu Santi. Tidak ada yang bisa ia simpulkan dengan jelas. Setelah beberapa menit, Alia keluar dari toilet. Ia melangkah kembali ke meja sambil menjaga ekspresi netral. Nadif sedang memainkan ponselnya, tetapi matanya langsung terarah padanya saat Alia mendekat. Kamu oke? Tanya Nadif. Alia mengangguk. Iya. Maaf, agak lama. Gak apa-apa. Nadif terlihat tenang kembali, tetapi gerakannya masih kaku. Ayo kita lanjut ngobrol. Alia duduk perlahan. Ia mencoba menempatkan dirinya seolah semuanya baik-baik saja. Namun suasana tetap tegang, baik dari dirinya maupun dari Nadif. Untuk mencairkan suasana, Nadif mengambil gelas minumannya dan menggesernya sedikit lagi ke arah Alia. Kalau kamu mau sedikit, ambil aja. Kayaknya kamu perlu minum biar rileks. Alia langsung menahan napas. Tawaran itu terdengar biasa, tetapi menjadi tidak biasa setelah peringatan yang ia dengar sebelumnya. Ia tersenyum kecil, menolak dengan sopan. Aku masih mau minum punyaku sendiri. Makasih. Ekspresi Nadif berubah. Tidak dramatis, tapi jelas terlihat. Senyumnya menurun sedikit, matanya mengencang, dan ia menatap Alia lebih lama dari biasanya. Kamu takut karena kata-kata nenek itu? Tanyanya langsung. Alia sedikit terkejut, tetapi ia tetap tenang. Aku hanya gak mau salah paham. Jadi aku berhati-hati. Nadif tidak menjawab. Ia hanya menatap lama, seolah menimbang sesuatu.
Lalu ia meletakkan gelas itu di depan Alia lagi. Seteguk aja, supaya kamu percaya sama aku. Alia ingin menolak lagi, tetapi memilih menggeser gelas itu pelan ke sisi lain meja, tanpa menyentuhnya. Aku nyaman begini. Saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari samping. Prang! Gelas Alia terseret dan jatuh ke lantai, pecah berantakan. Air dalam gelasnya menyebar di lantai. Alia refleks kaget dan menoleh. Bu Santi berdiri di samping meja mereka, napasnya tidak teratur. Tangannya masih berada di posisi seperti habis memukul meja. Tatapannya tidak bergerak dari gelas Nadif yang tadi berada dekat Alia. Alia berdiri cepat. Bu, kenapa? Kenapa ibu? Bu Santi menatap Alia dengan panik. Jangan minum itu. Jangan sentuh apapun darinya. Nadif bangkit dari kursinya, wajahnya berubah drastis. Tidak lagi ramah. Tidak lagi sopan. Ia menatap Bu Santi dengan tajam. Ibu, tolong jangan ganggu kami. Bu Santi menggeleng kuat-kuat. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu kamu bukan orang yang kamu tunjukkan. Nadif melangkah maju. Ibu jangan sembarangan tuduh. Alia berdiri di antara mereka, bingung harus percaya siapa. Lalu, tanpa sengaja, ia melihat sesuatu di lantai. Cairan dari gelas Nadif yang ikut tumpah sebagian ketika meja terguncang terlihat berbeda. Bukan seperti minuman biasa. Ada buih kecil muncul ketika cairan itu menyentuh lantai kayu. Alia memandang lama cairan itu. Nadif melihat arah pandang Alia dan langsung menutupnya dengan kakinya. Itu cuma soda. Jangan berlebihan. Alia menahan napas. Ia mulai merasa sesuatu tidak sesuai. Bu Santi menarik lengan Alia dengan lembut. Nak, tolong ikuti aku. Kalau kamu tetap di sini, kamu dalam bahaya. Nadif mengangkat tangan, mencoba menahan. Alia, jangan pergi. Dia cuma orang asing. Kamu bahkan gak kenal dia. Alia menatap keduanya bergantian. Nadif yang tampak marah dan defensif. Bu Santi yang tampak takut namun yakin. Alia berdiri mematung. Di hadapannya, dua orang dengan pesan yang sama sekali berbeda saling menunggu keputusan darinya. Rasa tidak nyaman semakin jelas. Ia menggerakkan jarinya perlahan, mencoba menenangkan diri. Nadif mengambil satu langkah ke depan, nada suaranya berubah lebih tegas. Alia, kamu gak perlu dengar orang yang bahkan kamu gak kenal. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Bu Santi menarik napas dalam, lalu berkata pelan tapi jelas. Kalau kamu tetap di sini, kamu menyesal. Tolong ikut saya. Alia merasa dadanya semakin berat. Ia mencoba mengingat kembali perilaku Nadif dari awal, lalu membandingkannya dengan reaksi Bu Santi barusan. Nadif tampak defensif, sedangkan Bu Santi tampak takut. Keduanya sama-sama intens, tetapi arah tekanan mereka berbeda. Alia menunduk sebentar. Aku butuh udara. Tanpa menunggu jawaban, Alia melangkah menjauh dari meja. Nadif memanggil namanya, tetapi ia tidak berhenti. Bu Santi mengikuti dari belakang tanpa menyentuhnya. Mereka menuju pintu keluar kafe. Ketika mereka hampir mencapai pintu, suara Nadif terdengar dari belakang. Alia, tunggu. Kita harus bicara. Alia tidak menoleh. Ia ingin keluar dulu sebelum berbicara lagi. Namun saat ia mencapai pintu, dua pria penjaga kafe muncul dari arah dapur. Mereka berdiri tidak jauh dari Nadif dan tampak menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada rendah. Mas, aman? Nadif menjawab singkat. Iya, cuma masalah kecil. Alia mendengar itu dan merasakan sesuatu mengganggu pikirannya. Kenapa Nadif seperti sudah dikenal pegawai kafe? Kenapa mereka bertanya seolah ada aturan tertentu? Bu Santi mendorong pintu dengan perlahan. Ayo, nak. Jangan lihat ke belakang dulu. Alia menurut. Udara luar menyambut mereka begitu pintu terbuka.
Alia merasa bisa bernapas sedikit lebih bebas, tapi rasa takut belum hilang. Ia berjalan beberapa langkah menjauh dari kafe. Di luar, suasana lebih tenang. Jalanan tidak terlalu ramai. Alia berhenti di trotoar, mencoba mengatur ritme napas. Bu Santi berdiri di sampingnya, masih dalam jarak aman agar Alia tidak merasa tertekan. Alia akhirnya menoleh ke Bu Santi. "Bu, apa sebenarnya yang terjadi?" Bu Santi menatapnya dengan wajah kacau. "Saya cuma mau kamu selamat." "Kenapa ibu bilang begitu?" Alia bertanya lagi. "Saya pernah melihat pola yang sama," jawab Bu Santi perlahan. "Dari seseorang yang dulu dekat dengan saya. Semuanya selalu dimulai dengan pertemuan yang terlihat sempurna." Alia menelan ludah. "Ibu kenal Nadif?" Bu Santi menggeleng. "Tidak langsung. Tapi cara dia bicara, cara dia menawarkan minuman, dan ekspresi yang dia tunjukkan ketika kamu menolak. Semua itu sangat mirip dengan seseorang yang pernah merugikan keluarga saya." Alia ingin meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi langkah cepat terdengar dari belakang. Nadif keluar dari kafe dan langsung melihat mereka. Ia berjalan cepat ke arah Alia. Ekspresinya tidak lagi tenang. Ia terlihat gelisah dan emosi. "Alia, tolong. Kita perlu bicara empat mata," katanya. Alia menggeleng, mundur selangkah. "Aku butuh waktu." Nadif menahan napas, lalu mendekat lagi. "Jangan pergi begitu saja. Kamu salah paham." Bu Santi ikut maju, berdiri sedikit di depan Alia. "Jangan dekat-dekat. Biarkan dia memutuskan apa yang dia mau." Nadif menatap Bu Santi dengan tajam. "Ibu yang buat semuanya kacau." Ketegangan itu membuat Alia semakin tidak nyaman. Ia memutuskan untuk menelepon taksi online lewat ponselnya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia berhasil menekan tombol pemesanan. "Saya cuma mau pulang," kata Alia singkat. Nadif menahan diri untuk tidak memegangnya. "Aku antar. Gak usah naik taksi." Alia menggeleng. "Aku mau sendiri." Beberapa detik kemudian, sebuah mobil taksi online berhenti di tepi jalan. Sopir membuka kaca dan menyebut nama Alia. Bu Santi dengan cepat membuka pintu belakang dan memberi isyarat Alia masuk. Nadif mencoba mendekat, tetapi Alia mengangkat tangannya sebagai tanda berhenti. "Aku akan hubungi kamu besok," katanya, mencoba meredakan suasana. Nadif hanya menatap, tidak menjawab. Raut wajahnya kosong tetapi matanya penuh tekanan yang sulit ditebak. Alia masuk ke dalam mobil. Bu Santi ikut masuk melalui pintu lainnya. Begitu pintu tertutup, mobil mulai berjalan menjauh. Mobil mulai bergerak meninggalkan kafe. Alia tetap menatap keluar jendela, memastikan Nadif tidak mengikuti. Setelah mobil masuk ke jalan yang lebih ramai, ia akhirnya menarik napas panjang untuk melepaskan ketegangan yang menumpuk sejak tadi. Sopir taksi melirik lewat kaca spion. "Ke alamat ini ya, Mbak?" Alia mengangguk. "Iya, Pak." Bu Santi duduk di sampingnya, kedua tangannya saling menggenggam erat. Alia memperhatikan wanita itu selama beberapa detik sebelum akhirnya membuka suara. "Bu, sekarang tolong ceritakan semuanya. Saya benar-benar gak mengerti." Bu Santi menunduk sebentar. Ketika ia mengangkat wajahnya, matanya tampak lelah. "Maaf kalau saya membuat kamu takut. Tapi saya tidak punya pilihan lain." Alia menunggu. Bu Santi melanjutkan dengan suara hati-hati. "Beberapa tahun lalu, anak saya pernah bertemu seseorang lewat cara yang sama seperti kamu bertemu dia hari ini. Pertemuan pertama terlihat baik-baik saja. Pria itu sopan, perhatian, dan sama sekali tidak mencurigakan. Tapi perlahan, anak saya mulai menunjukkan tanda-tanda takut, seolah dia merasakan sesuatu yang salah." Alia memegang ujung tasnya lebih erat. "Apa yang terjadi pada anak ibu?" Bu Santi menatap lurus ke depan. "Anak saya meninggal seminggu kemudian. Kasusnya tidak pernah jelas.
Polisi hanya bilang itu kecelakaan. Tapi beberapa catatan terakhirnya menyebut pria yang ia temui. Pola caranya mendekat, menawarkan minuman, dan membuat korban merasa bersalah jika menolak. Sangat mirip dengan yang saya lihat tadi. Alia merasa perutnya menegang. Tapi itu belum tentu orang yang sama. Bu? Saya tahu, jawab Bu Santi cepat. Saya tidak bilang dia pelakunya. Tapi pola itu identik. Tatapan matanya saat kamu menolak minuman itu. Saya pernah lihat tatapan itu. Dan saya tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Alia diam beberapa detik, memikirkan perubahan sikap Nadif ketika ia menolak minuman yang ditawarkan. Semua terasa terlalu mirip dengan cerita yang baru saja ia dengar. Bu, ibu yakin bukan salah paham? Tanya Alia. Saya berharap saya salah, kata Bu Santi. Tapi waktu saya melihat dia membawa minuman yang berbuih tadi, hati saya sudah tidak tenang. Cairan itu bukan reaksi minuman biasa. Alia teringat dengan jelas buih kecil yang muncul di lantai. Nadif berusaha menutupi dengan cepat. Itu saja sudah cukup membuat rasa aman Alia menghilang. Sopir taksi mengikuti percakapan mereka dengan wajah bingung, tetapi tidak ikut campur. Alia melanjutkan, tadi di kafe, kenapa pegawai seperti sudah kenal dia? Bu Santi mengangguk kecil. Saya juga perhatikan itu. Mungkin dia sering ke sana. Atau mungkin ada sesuatu yang mereka tahu. Alia menutup matanya sejenak. Semua terasa janggal. Pertemuan yang awalnya terlihat aman kini berubah menjadi teka-teki yang membuatnya tidak yakin siapa yang harus dipercaya. Jadi ibu mengikuti saya dari awal? Tanya Alia. Bu Santi menggeleng. Tidak. Saya sudah duduk di kafe sejak pagi. Saya sering ke sana karena tempat itu dekat pusat terapi saya. Ketika kamu masuk dan duduk bersama dia, saya merasa ada sesuatu yang tidak wajar dari caranya mengamati kamu. Alia memandang wajah Bu Santi. Wanita itu tidak terlihat seperti seseorang yang mencari perhatian. Ia tampak benar-benar yakin dan ketakutan. Mobil melambat ketika melewati lampu merah. Alia bersandar ke kursi, masih mencoba menata pikiran. Aku tidak tahu harus percaya siapa, katanya jujur. Bu Santi menatapnya lembut. Kamu tidak perlu percaya siapapun sekarang. Yang penting kamu selamat. Setelah ini, kamu bisa ambil jarak dulu dari siapapun. Jangan bertemu dia dulu sampai kamu berpikir jernih. Alia mengangguk pelan. Itu saran yang paling masuk akal untuk saat ini. Mobil kembali melaju. Namun sebelum Alia bisa merasa sedikit tenang, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar, Nadif. Alia membeku. Bu Santi melihat layar itu dan menatap Alia dengan wajah cemas. Alia, jangan angkat, ucapnya pelan. Ponsel itu terus bergetar, seperti menuntut jawaban. Alia memegang ponsel itu erat, tapi tidak berani menyentuh tombol apapun. Ponsel Alia terus bergetar. Getaran itu terdengar jelas di dalam mobil yang sedang melaju pelan. Alia menatap layar tanpa bergerak. Nama Nadif menjadi pusat perhatian, membuat dadanya terasa semakin sesak. Bu Santi menelan ludah. Matikan saja, Nak. Nanti kamu bisa jelaskan semuanya setelah aman. Alia mengangguk pelan, lalu mematikan dering ponsel tanpa menerima panggilannya. Begitu dering itu berhenti, suasana dalam mobil menjadi lebih sunyi. Hanya suara mesin dan jalan yang terdengar. Namun jedanya tidak lama. Ponsel Alia kembali bergetar. Kali ini berupa pesan. Nadif, Alia, kenapa kamu pergi gitu aja? Kita belum selesai bicara. Kasih aku penjelasan. Alia menekuk bibirnya. Ia tidak ingin membalas sekarang, tetapi rasa bersalah dan rasa takut bercampur menjadi satu. Ia mematikan layar ponsel dan memasukkannya ke dalam tas. Beberapa menit kemudian, mobil memasuki jalan yang lebih sempit. Sopir bertanya, mau lanjut ke alamat yang tadi, Mbak? Alia ragu. Ia tidak ingin pulang langsung. Pak, bisa antar saya ke taman kota dulu?
Yang di dekat museum. Sopir mengangguk dan mengubah rute. Bu Santi juga tidak keberatan. Bagus. Kamu perlu tempat yang lebih aman dulu. Namun baru 5 menit mereka berjalan ke arah taman, ponsel Alia berbunyi lagi. Kali ini bukan telepon atau pesan biasa, melainkan pesan suara. Alia menatap layarnya lama sebelum memutuskan mendengarkannya dengan volume kecil. Suara Nadif terdengar pelan tetapi tegang. Alia, aku cuma mau tahu kamu aman. Tolong balas. Aku di luar kafe sekarang. Aku gak mau ada salah paham. Alia diam. Pesan itu tidak terdengar jahat. Tidak ada ancaman. Tapi ada tekanan seolah ia menuntut sesuatu. Bu Santi melihat ekspresi Alia yang goyah. Pesannya bagaimana? Alia menunjukkan layar. Bu Santi mendengarkan. Ia menghela napas. Dia tidak marah, tapi dia terdengar tertekan. Itu sering terjadi pada orang yang menyembunyikan sesuatu tetapi tidak ingin kehilangan kontrol. Alia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Apakah Nadif hanya panik karena ia pergi tiba-tiba? Atau panik karena rencananya terganggu? Beberapa detik kemudian, pesan suara kedua masuk. Kali ini suara Nadif jauh lebih berbeda. Alia, tolong jangan buat ini rumit. Kita bisa bicara. Aku gak suka kamu lari begitu saja. Alia merinding. Kalimat itu terdengar terlalu menuntut, bukan seperti seseorang yang benar-benar peduli. Bu Santi menutup mulutnya dengan tangan. Nada itu, saya pernah dengar dari pria yang dekat dengan anak saya. Alia menunduk. Bu, saya bingung. Tadi dia terlihat baik. Sekarang jadi seperti ini. Orang tertentu bisa berubah cepat saat merasa kehilangan kendali, kata Bu Santi pelan. Itu yang membuat saya takut. Taksi berhenti sebentar karena lampu merah. Saat itulah Alia melihat sesuatu dari jendela. Di seberang jalan, ada seseorang berdiri di trotoar. Pria itu memakai kemeja biru gelap, persis seperti yang dikenakan Nadif saat di kafe. Alia langsung menegakkan punggungnya. Bu, itu dia. Bu Santi melihat ke arah yang sama. Jangan banyak gerak. Biarkan mobil jalan dulu. Sopir taksi tidak menyadari ketegangan itu. Tetapi Alia sudah yakin, sosok itu adalah Nadif. Ia melihat ke sekitar seolah mencari seseorang. Lampu berubah hijau. Mobil bergerak lagi. Alia menoleh sekali lagi ke belakang. Nadif melihat mobil itu lewat. Matanya mengikuti. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi marah. Hanya tatapan kosong dan fokus, seperti seseorang yang sedang mengevaluasi keadaan. Alia langsung memalingkan wajah. Semua percakapan tentang salah paham tiba-tiba terasa berat. Semua keraguan berubah menjadi sesuatu yang lebih dekat pada rasa takut. Mobil akhirnya tiba di depan taman kota. Alia dan Bu Santi turun. Sopir melanjutkan perjalanan setelah Alia membayar. Begitu mobil pergi, keduanya berdiri di trotoar. Udara sore mulai terasa dingin. Alia, suara Bu Santi gemetar. Dia mengikuti kamu. Alia dan Bu Santi berdiri di trotoar taman kota. Suasana sekitar cukup ramai, tetapi Alia tetap merasa tidak aman. Ia mengusap lengan kirinya, mencoba menahan gemetar yang muncul sejak melihat Nadif di seberang jalan. Bu Santi menatap sekeliling beberapa kali. Kita gak bisa lama di sini. Kalau dia benar mengikuti, dia bisa muncul kapan saja. Alia menelan ludah. Bu, kita mau kemana sekarang? Saya pikir kamu perlu tempat yang tidak mudah ditebak, jawab Bu Santi. Bukan rumahmu, bukan tempat umum yang terlalu terbuka. Saat mereka berjalan pelan menyusuri trotoar, ponsel Alia kembali bergetar. Nadif mengirim pesan singkat. Nadif, Alia, aku di dekat taman. Kita perlu bicara sebentar. Aku janji gak macam-macam. Alia berhenti sejenak. Bu, dia tahu saya kesini. Bu Santi langsung memegang lengan Alia. Hapus pesan itu. Jangan balas.
Alia mematikan layar ponsel tanpa berkata apapun. Ia mulai berjalan lebih cepat mengikuti langkah Bu Santi. Mereka menuju halte bus di ujung jalan. Tujuannya hanya satu, berpindah tempat secepatnya. Namun baru beberapa meter berjalan, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Alia! Alia langsung menoleh. Nadif muncul dari kerumunan pejalan kaki, berjalan cepat menuju mereka. Wajahnya tegang, dan ia tidak lagi menyembunyikan emosinya. Alia, kenapa kamu menjauh? Aku cuma mau bicara. Kamu bikin semuanya jadi penuh salah paham, katanya sambil semakin mendekat. Alia mundur selangkah. Nadif, jangan ikuti aku dulu. Aku butuh waktu. Nadif menghentikan langkahnya, tetapi tatapannya sangat tajam. Waktu untuk apa? Untuk percaya kata-kata orang asing yang bahkan gak kamu kenal. Bu Santi berdiri di depan Alia, melindunginya. Jangan dekat-dekat. Biarkan dia tenang. Nadif menatap Bu Santi dengan marah. Ibu, tolong berhenti ikut campur. Saya tidak tahu masalah ibu apa, tapi jangan tarik orang lain ke dalamnya. Alia merasa tubuhnya semakin kaku. Suara Nadif tidak lagi terdengar seperti pria yang ia ajak bicara di kafe. Ada nada tekanan yang jelas, seolah ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Kita pergi sekarang, bisik Bu Santi. Alia mengangguk cepat. Mereka berbalik dan berjalan ke arah halte. Nadif memanggil nama Alia lagi, lebih keras. Alia, jangan pergi kayak gitu. Beberapa orang menoleh, tetapi Nadif tidak peduli. Alia mempercepat langkahnya. Bus kota datang tepat saat mereka tiba, pintunya terbuka. Masuk, kata Bu Santi cepat. Alia naik lebih dulu, disusul Bu Santi. Saat pintu bus mulai menutup, Nadif mencapai sisi bus dan menepuk kacanya sekali dengan keras. Alia terkejut dan hampir berteriak. Sopir bus menoleh sebentar, lalu menutup pintu sepenuhnya dan melanjutkan perjalanan. Dari jendela, Alia melihat Nadif berdiri di sisi jalan, napasnya berat, tatapannya kosong namun terfokus. Ia tidak mengejar, tetapi ekspresinya membuat Alia semakin takut. Bu Santi menepuk punggung Alia pelan. Kita sudah aman sementara. Alia duduk sambil memeluk tasnya erat. Bu, dia bukan cuma marah. Matanya beda. Bu Santi mengangguk perlahan. Saya tahu. Ia menatap jendela dengan wajah serius. Itu tatapan seseorang yang tidak ingin kehilangan kendali. Alia menelan ludah. Bu, ini semua benar-benar bukan salah paham lagi ya? Bu Santi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Alia dengan mata yang penuh kewaspadaan. Ini sudah lebih dari sekadar salah paham. Dan kita harus cari tahu kenapa. Bus berjalan menuju pusat kota. Namun meski mereka sudah berpindah tempat, rasa aman masih belum sepenuhnya kembali. Bus bergerak stabil menuju pusat kota. Alia berpegangan pada tiang kecil di sebelah kursinya, masih berusaha menenangkan napas. Bu Santi duduk di sampingnya, matanya tidak berhenti mengawasi jendela, seolah khawatir Nadif tiba-tiba muncul dimanapun. Alia membuka ponselnya perlahan. Tidak ada panggilan baru, tetapi ada 3 pesan belum dibaca dari Nadif. Ia tidak punya keberanian untuk membukanya sekarang. Ia mematikan layar kembali. Bus akhirnya berhenti di terminal kecil di tengah kota. Banyak penumpang turun. Bu Santi memberi isyarat agar mereka ikut turun. Alia mengikuti tanpa banyak bertanya. Mereka menuju bangku kosong di area tunggu yang cukup jauh dari kerumunan. Alia duduk. Bu, kita sampai kapan terus begini? Saya takut, tapi saya juga butuh tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kalau Nadif bukan orang jahat, saya seperti menjauhi orang yang salah. Bu Santi menatap Alia lama sebelum menjawab. Saya ngerti perasaanmu. Tapi kita harus lihat faktanya, bukan perasaannya. Alia mengangguk walau masih ragu. Faktanya apa? Bu Santi mengambil ponselnya, membuka folder foto,
lalu menyerahkan pada Alia. Ini berkas pribadi yang saya kumpulkan sejak setahun lalu. Semua foto ini terkait dengan pria yang pernah dekat dengan anak saya. Alia melihat foto-foto itu satu persatu. Semua korban adalah perempuan. Semua bertemu lewat blind date. Semua pertemuan terjadi di kafe yang berbeda-beda. Dan semua kasus berhenti ditangani karena dianggap tidak cukup bukti. Alia mengerutkan kening ketika melihat satu foto tertentu. Bu, ini orangnya? Yang ibu bilang dekat dengan anak ibu. Bu Santi mengangguk pelan. Iya. Alia memperbesar foto itu. Wajah pria itu tampak sangat mirip Nadif. Tetapi ada sedikit perbedaan di garis rahang dan bentuk senyumnya. Hampir seperti seseorang yang masih satu darah. Alia menoleh cepat. Bu, ini bukan Nadif. Ciri wajahnya hampir sama, tapi bukan dia. Bu Santi menarik napas berat. Saya tahu. Itu sebabnya saya bilang pola, bukan orangnya. Alia mencoba memahami. Jadi ada dua orang yang mirip. Saya tidak yakin, jawab Bu Santi. Tapi melihat sikap Nadif, tatapan matanya, dan caranya menekan kamu, sepertinya dia tahu sesuatu. Minimal dia terlibat, atau dia dekat dengan orang yang melakukan semua itu. Alia menelan ludah. Bu, kalau orang di foto itu saudara kembar Nadif. Pikiran itu datang begitu saja. Mirip, tapi berbeda. Tidak mungkin kebetulan. Bu Santi terdiam beberapa detik. Saya tidak tahu pasti. Tapi kemungkinan itu ada. Alia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia menunduk, memegang kepalanya. Semuanya terasa semakin rumit. Jika Nadif punya saudara kembar, apa mungkin Nadif ingin melindungi saudaranya? Atau, apa mungkin keduanya terlibat? Sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, ponselnya bergetar lagi. Bukan pesan, bukan telepon, tapi foto. Nadif mengirim sebuah foto melalui chat. Foto itu memperlihatkan Alia dan Bu Santi yang baru saja turun dari bus, di terminal yang sama. Alia langsung berdiri, napasnya berubah cepat. Bu, dia mengikuti kita. Bu Santi merebut ponsel itu dan melihat foto itu dengan wajah pucat. Ini baru saja diambil. Dia pasti tidak jauh. Alia menoleh ke segala arah, namun kerumunan membuatnya sulit melihat siapapun dengan jelas. Pesan berikutnya masuk. Nadif, kenapa kamu sembunyi? Kita cuma perlu bicara. Sisanya bisa aku jelaskan. Alia tidak membalas. Ia memegang tasnya erat. Bu Santi berdiri cepat. Alia, kita harus pergi dari sini sekarang. Jangan diam di tempat ramai tanpa arah. Alia mengangguk. Kita ke kantor polisi. Bisa. Tapi kita harus pastikan dia tidak melihat arah kita pergi. Mereka berjalan cepat melewati kerumunan terminal, menuju pintu keluar lain yang lebih kecil. Alia tidak berhenti menoleh ke belakang, khawatir Nadif sudah berada beberapa langkah di belakang mereka. Namun sebelum mereka mencapai pintu keluar, sebuah bayangan melintas di sisi kiri. Langkah seseorang terlihat mengikuti dari jarak yang tidak terlalu jauh. Alia memegang lengan Bu Santi. Bu, ada orang mengikuti. Bu Santi menahan Alia agar tidak panik. Tetap jalan. Jangan lari. Mereka mempercepat langkah. Bayangan itu juga mempercepat langkah. Alia mulai tidak sanggup menahan ketakutan. Bu, itu Nadif ya? Bu Santi melihat sekilas dari sudut matanya. Ia tidak melihat jelas wajahnya, tetapi posturnya mirip. Saya gak yakin. Kita harus pastikan arah kita berubah. Mereka berbelok memasuki lorong kecil menuju tangga bawah tanah yang tersambung ke stasiun kereta. Banyak orang, tapi juga banyak sudut yang membuat Alia tidak merasa aman. Saat mereka turun dua anak tangga, Alia mendengar suara langkah cepat mendekat dari belakang. Langkah itu menuju mereka. Tanpa ragu. Tanpa ragu sedikit pun. Bu Santi menarik tangan Alia. Alia, jangan lihat ke belakang. Jalan terus.
Alia mengangguk, tetapi rasa takut memaksa tubuhnya menoleh. Saat ia melihat ke atas tangga, seseorang berdiri di sana. Seseorang yang wajahnya ia kenal. Tetapi bukan Nadif. Itu pria dari foto yang ditunjukkan Bu Santi. Mirip, tetapi lebih dingin. Lebih tenang. Dan ia menatap Alia seolah ia sudah menunggu momen ini terjadi. Alia membeku di tangga bawah tanah. Pria yang berdiri di atas tangga menatapnya tanpa ekspresi. Wajahnya sama seperti yang ada di foto, wajah yang mirip Nadif, tetapi lebih keras dan lebih tajam. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan. Hanya pengawasan yang penuh perhitungan. Bu Santi menarik lengan Alia pelan. Itu dia, orang yang saya lihat di foto-foto laporan itu. Alia tidak mengalihkan pandangannya. Pria itu turun satu langkah. Langkahnya stabil. Tidak tergesa, tetapi juga tidak lambat. Ia yakin dengan setiap langkahnya. Dari arah kiri, suara orang lain terdengar. Nadif muncul dari sisi berbeda, napasnya berat karena mengejar. Ia berdiri tidak jauh dari pria itu. Alia langsung menghubungkan semuanya. Jadi benar? Alia berbisik. Ada 2 orang. Bu Santi memegang lengan Alia lebih kuat. Itu yang saya takutkan. Nadif melihat pria di atas tangga dengan tatapan penuh tekanan. Naufal, pulang. Jangan dekat-dekat dia. Alia tersentak. Nama itu menjawab semua pertanyaan. Naufal, saudara kembar Nadif. Naufal tidak bergerak. Kamu terlalu banyak ikut campur, Nadif. Suaranya datar, tanpa emosi. Ini urusan aku. Naufal, hentikan, ujar Nadif. Sudah cukup. Kamu sudah menyakiti banyak orang. Jangan tambah lagi. Alia menyadari sesuatu. Nadif terlihat panik, bukan marah. Panik karena kehadiran Alia dan Naufal dalam satu tempat. Naufal menatap Alia sekali lagi. Aku cuma mau bicara. Sama dia. Alia mundur satu langkah, tubuhnya menegang. Aku tidak mau bicara. Jauh dari aku. Tatapan Naufal tidak berubah. Kamu tidak mengerti. Aku tidak ingin menyakitimu. Sudah cukup, Naufal, sahut Nadif, suaranya pecah. Apapun yang kamu lakukan, berhenti sekarang. Untuk pertama kalinya, ekspresi Naufal berubah sedikit, seperti ada sesuatu yang menahan dirinya. Suara langkah polisi terdengar dari ujung lorong. Beberapa petugas muncul, dipanggil oleh seorang penjaga stasiun yang melihat Alia dan Bu Santi berlari sebelumnya. Naufal melihat polisi datang. Tanpa berkata apapun, ia mundur perlahan ke arah tangga, lalu berbalik dan pergi cepat sebelum polisi sempat melihat wajahnya dengan jelas. Nadif tetap di tempat. Wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Polisi menghampiri Alia dan Bu Santi. Ada laporan tentang keributan. Apa kalian baik-baik saja? Alia ingin menjelaskan, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Bu Santi membantu menjelaskan bahwa seseorang mengikuti mereka. Petugas berjanji menyelidiki lebih jauh. Setelah situasi sedikit tenang, Nadif melangkah mendekat. Alia ingin mundur, tetapi ia menghentikan langkahnya sendiri ketika melihat air mata di mata Nadif. Alia, suara Nadif bergetar, berbeda jauh dari sebelumnya. Aku minta maaf. Aku harusnya ngomong dari awal. Alia diam, memberi ruang agar Nadif menjelaskan. Naufal, saudara kembarku, katanya pelan. Dia hilang kendali sejak setahun lalu. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa aku bayangkan. Aku coba bantu dia, tapi dia selalu lolos. Aku takut kalau polisi tahu. Dia akan, kamu tahu. Alia menatapnya tanpa berkedip. Jadi kamu tahu semua ini? Aku tahu dia pernah membahayakan orang. Tapi aku pikir dia sudah pergi jauh. Jawab Nadif. Tapi tadi, setelah kamu pergi, aku lihat ada pesan yang dia kirim dari nomor tidak dikenal. Dia tahu kamu. Aku panik. Aku cuma mau cari kamu secepat mungkin.
Alia merasakan konflik besar dalam dirinya. Nadif terlihat jujur. Tapi kebohongan awal itu membuat semuanya terlambat. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya Alia. Nadif menunduk. "Karena aku takut kamu menjauh. Dan aku takut kamu malah dalam bahaya kalau dia tahu aku dekat dengan seseorang." Alia menghela napas panjang. Bu Santi memperhatikan dari samping tanpa menyela. Polisi meminta mereka semua memberikan keterangan lebih lengkap. Nadif tidak menolak. Ia justru meminta agar pencarian Naufal diprioritaskan. Setelah semua selesai, Alia berdiri di depan stasiun bersama Bu Santi. Nadif berdiri beberapa langkah jauhnya, menunggu keputusan apakah Alia ingin bicara atau tidak. Alia melangkah perlahan ke arahnya. "Nadif, aku tidak tahu apa aku bisa percaya kamu sepenuhnya. Tapi aku tahu kamu mencoba melindungi aku saat Naufal muncul." Nadif menatapnya, matanya memerah. "Alia, aku tidak akan paksa kamu dekat denganku. Aku cuma mau kamu aman. Itu saja." Alia mengangguk kecil. "Aku akan jaga jarak dulu. Untuk pikiranku sendiri. Tapi, aku tidak benci kamu." Nadif menutup mata sebentar, menahan emosi. "Terima kasih." Ketiganya akhirnya berpisah. Polisi mengantar Bu Santi pulang. Alia kembali dengan mobil petugas yang memastikan ia aman. Malam itu, Alia duduk di kamar sendirian. Ia memegang ponselnya yang kini tidak lagi dipenuhi pesan panik. Ia merasa lega karena selamat. Lega karena menemukan kebenaran. Namun juga sedih karena orang yang ia temui dengan harapan baik, ternyata membawa cerita keluarga yang berat dan berbahaya. Alia selamat. Bu Santi merasa anaknya tidak mati sia-sia karena ia berhasil menyelamatkan orang lain. Nadif akhirnya menghadapi kenyataan tentang saudara kembarnya. Dan Naufal masih dalam pencarian.